Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Oba Carita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 108. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Oba Carita Film. Nah, buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Mendapati sebuah serangan kuat mengarah kepada dirinya. Senior Sun Enmun pun mulai mengumpulkan energi yang kuat juga di pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Namun rupanya, serangan itu sangat kuat. Bahkan pertahanan terkuat Sun Enmun tidak mampu menghalau serangan yang dilancarkan oleh Spirit South Heaven Gate. Sehingga membuat Sun Enmun harus terpukul mundur dan mendapatkan luka yang sangat parah. Terlihat tubuh Sun Enmun babak belur akibat serangan South Heaven Gate. Namun tiba-tiba, seseorang berbicara kepada Sun Enmun melalui telepati. Suara itu berkata, Sun Enmun, South Heaven Gate sedang sangat serius. Kau bukan lawannya sekarang. Apa kau butuh bantuanku? Ucap orang itu yang menawarkan bantuan kepada Sun Enmun. Tampaknya Sun Enmun mengenali suara tersebut. Suara itu ternyata berasal dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Sun Enmun lalu menanggapi tawaran Master Dao Origin Heavenly Mountain dengan berkata, jangan ikut campur. Kalau kau melakukannya, kau akan membuat South Heaven Gate menjadi diri yang sebenarnya. Mount Art Ranking dan God Ranking curiga. Sebagai Master Dao Origin Heavenly Mountain, kau harus menyingkir. Aku bisa menangani ini. Ucap Sun Enmun yang menolak bantuan dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Dikarenakan jika Master Dao Origin Heavenly Mountain menunjukkan dirinya, maka semua rencana yang telah disusun akan kacau balau. Membalas perkataan dari Master Dao Origin Heavenly Mountain, Sun Enmun langsung mengangkat pedangnya dan mulai mengumpulkan energi lagi di pedangnya. Sun Enmun pun mengucapkan mantra. Semua hal ada secara bersamaan. Langit tanpa batas, spirit matahari dan bulan, tubuhku sebagai pedang, darahku sebagai pemicu, kekuatan matahari dan bulan. Ternyata Senior Sun Enmun mengumpulkan energi matahari dan bulan untuk meningkatkan kultivasinya. Tapi Spirit South Heaven Gate malah tersenyum meledek tindakan dari Sun Enmun. Dengan angkuhnya, Spirit South Heaven Gate berkata, keras kepala, kau menggunakan kekuatan matahari dan bulan untuk memperkuat tubuhmu. Tapi itu hanya perjuangan yang sia-sia. Kilin Flame Martial Monart yang mengetahui jika Senior Sun Enmun yang benar-benar tertekan pun merasa panik. Ia tidak menyangka jika Senior Sun Enmun akan ditekan begitu dalam oleh Spirit South Heaven Gate ini. Fast Sky Thunder yang melihat situasi semakin tidak menguntungkan untuk aliansi anti-Heaven pun berpikir di dalam hatinya. Sekarang, 3 Martial God lainnya belum bergerak. Mereka memanfaatkan situasi untuk menyerang Sun Enmun, Sword God. Dia akan berada dalam bahaya. Sementara kultivator dari sekte Martial Principle yang melihat jika Sun Enmun masih belum menyerah dan masih berusaha melawan lalu berkata, Sun Enmun, South Heaven Gate sudah sepenuhnya menutup aturan dan kemampuan untuk mengamati tempat ini. Bahkan kalau Magical Higher Sword God datang, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Apa kau serius belum menyerah? Tapi Sun Enmun tentu saja tidak gentar dengan gertakan seperti itu. Ia tidak peduli walaupun harus mati. Saat itu juga, Sun Enmun melihat kultivator tersebut dan mengatakan, memintaku menyerah saat kalian hanya ada sedikit, sungguh lelucon. Ucap Sun Enmun dengan senyuman meledek terhadap kultivator itu. Namun ternyata, kultivator tersebut memiliki rencana licik lainnya. Mungkin Sun Enmun tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan kelompoknya? Dengan melirik ke arah kelompok aliansi anti-Heaven, kultivator itu berkata kepada Sun Enmun, tidakkah kau akan berubah pikiran, bahkan jika mereka mati di depan matamu?
Setelah berkata seperti itu, kultivator dari sekte Martial Princefield pun langsung mengarahkan sebuah serangan untuk menyerang kelompok dari aliansi anti-Heaven. Tidak hanya kultivator dari sekte Martial Princefield, kultivator dari Jet Lake Secret Ground pun membantu kultivator dari Martial Princefield menyerang kelompok aliansi anti-Heaven, sehingga kedua kekuatan besar siap menyerang kelompok anti-Heaven. Orang-orang dari aliansi anti-Heaven seketika menjadi panik karena nyawa mereka saat ini tengah terancam. Runeblood Martial Monarch pun merasa jika ini adalah akhir bagi semua orang. Namun tentu saja melihat kelompoknya terancam, walaupun dengan tubuh terluka, Sun and Moon dengan cepat melesat ke bawah dan menghalau kedua serangan tersebut yang membuat serangan itu lenyap seketika. Dengan marah, Sun and Moon berkata kepada kedua kultivator dari sekte Martial Princefield dan Jet Lake Secret Ground, "Apa kalian benar-benar berpikir aku datang ke tempat ini tanpa persiapan dan rencana?" ucap Sun and Moon. Kultivator dari sekte Jet Lake Secret Ground yang mendengar kesombongan dari Sun and Moon pun meledek Sun and Moon kembali dengan mengatakan, "Bukannya itu cuma meningkatkan kultivasimu untuk sementara dengan beberapa teknik rahasia. Berhenti membuat keributan tentang hal itu," ucapnya. Spirit South Heaven Gate juga meremehkan Sun and Moon dan menganggap jika Sun and Moon hanyalah seekor semut yang banyak tingkah. Dengan memandang rendah Sun and Moon, Spirit South Heaven Gate berkata, "Bukannya kau ini hanyalah seekor semut yang berusaha bertahan mempertahankan hidupmu?" Kemudian ia langsung mengeluarkan energi kembali di tangannya dan berkata kembali untuk menggertak Sun and Moon, "Aku mau melihat apa kau masih bisa menyelamatkan mereka kali ini." Setelah itu, muncullah dua raksasa energi spirit di belakang South Heaven Gate yang memiliki aura kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan. Kedua spirit raksasa tersebut pun langsung menghantamkan serangannya ke arah Sun and Moon. Tapi di sini, Sun and Moon tetap tenang dan tidak gentar sedikit pun. "Kau pikir aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka?" ucap Sun and Moon dengan percaya diri. Sun and Moon mulai melakukan segel tangan. Aura petir kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Sun and Moon mulai mengucapkan jumping-jumpingnya yang berbunyi, "Spirit matahari, jiwa bulan, aku sekarang memanggil kalian untuk turun ke atas Changlan dengan kecemerlangan kalian, dengan harga kultivasiku selama 3000 tahun." Ternyata hal gila yang dilakukan oleh Sun and Moon yaitu memanggil spirit matahari dan jiwa bulan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan Sun and Moon rela mengorbankan kultivasinya agar kelompok dari aliansi anti-Heaven bisa terselamatkan. Hal tersebut membuat kultivator sekte Martial Princefield pun menjadi panik seketika dan mengeluarkan keringat dingin. Sun and Moon, apa itu sepadan untuk menggunakan teknik terlarang seperti itu? Ucapnya merasa ketakutan serta berteriak. Tapi tekad Sun and Moon sudah bulat dan tak tergoyahkan lagi. Dengan tatapan tajam yang mengarah kepada musuhnya itu, Sun and Moon pun mengatakan jika dirinya tidak pernah menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Seketika setelah Sun and Moon mengucapkan mantranya, dua buah energi besar yang sangat kuat dan mengerikan pun muncul di belakang Sun and Moon. Sosok bola matahari yang teramat panas dan bongkahan es yang begitu dingin pun menyatu, kemudian melahap kedua spirit raksasa yang dipanggil oleh South Heaven Gate, sehingga membuat kedua spirit itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Ternyata Sun and Moon menggunakan teknik terlarang untuk menyegel para musuhnya. Bahkan teknik terlarang milik Sun and Moon ini membuat wajah dari kehendak South Heaven Gate menjadi pucat. Ini adalah Sun and Moon Realm. Tidak mungkin, gumam kehendak South Heaven Gate yang seketika menjadi panik dan kehilangan kepercayaan dirinya. Sedangkan kedua kultivator dari sekte Martial Princefield dan Jet Lake Secret Ground, mereka telah tersegel di dalam es yang begitu dingin dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan salah seorang kultivator teman dari kultivator Jet Lake Secret Ground terbakar oleh api matahari yang dikeluarkan oleh Sun and Moon.
Dengan sisa-sisa tenaga, Sun Moon pun berkata kepada South Heaven Gate, South Heaven Gate, 2/10 dari kehendakmu ini akan disegel di sini selamanya, ucapnya dengan tatapan dingin. Cerita berpindah ke wilayah paling selatan, wilayah setengah dewa, di mana tempat ini adalah tempat keberadaan tubuh asli dari South Heaven Gate. South Heaven Gate yang merasakan jika kehendaknya telah disegel oleh Sun and Moon pun sangat marah. Ia berteriak kesal. Sun and Moon itu benar-benar mengorbankan kultivasinya untuk menaruh segel pada kehendakku. Ini mungkin memberi Monad ranking dan God ranking keunggulan. Ternyata hal yang membuat South Heaven Gate merasa kesal ialah dikarenakan 2/10 kehendaknya disegel oleh Sun and Moon. Itu mengakibatkan kekuatannya pun berkurang dan membuat saingannya yaitu Monad ranking dan God ranking mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba murid dari South Heaven Gate pun muncul dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendapati pertanyaan tersebut, South Heaven Gate lalu berkata, 2/10 dari kehendakku sudah disegel. Jadi, Monad ranking dan God ranking akan menurunkan penjagaan mereka. Kita akan melanjutkan rencananya. Namun, kirim lebih banyak orang untuk mengawasi Magical Higher Sword God. Sun and Moon Sword God sudah kehilangan kultivasinya, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Lalu muridnya itu bertanya kembali tentang sekte Martial Princefield dan Jetlag Secret Ground. Bagaimana dengan sekte Martial Princefield dan Jetlag Secret Ground Master? Bilang pada mereka kalau segel Sun and Moon Sword God akan hancur dalam waktu kurang dari setengah tahun. Keberhasilan atau kegagalan pertemuan ini akan bergantung pada 3 jenius martial monarch, Seng Tianjing, Zhuang Qidao, dan Su Qingning. Jawab South Heaven Gate kembali. Setelah menerima jawaban tentang apa yang harus dilakukan, murid dari South Heaven Gate pun mengerti dan akan menjalankan rencana yang telah dibuat oleh South Heaven Gate. Berpindah kembali ke Pegunungan River, di mana Killing Flame Martial Monarch tidak menyangka jika dirinya masih hidup dan selamat. Bahkan Runeblood Martial Monarch dan Fast Sky Thunder sampai berpelukan. Mereka merasa senang jika mereka masih hidup sampai saat ini. Di sisi Kinan, ia menatap ke arah senior Sun and Moon yang masih berdiri melayang di hadapan segel yang dibuatnya. Kinan tidak menyangka akan pengorbanan yang telah dilakukan oleh senior Sun and Moon ini. Kemudian, senior Sun and Moon pun lalu turun dan menghampiri kelompok dari aliansi anti-Heaven. Ia pun lalu berkata kepada semua anggota aliansi anti-Heaven, semuanya, aku akan segera bergabung dengan Sun and Moon Realm. Aku tidak akan bisa melindungi kalian lagi. Orang-orang dari 3 faksi besar akan segera datang. Cepatlah menuju ke Dao Origin Heavenly Mountain. Mendengar perintah dari Sun and Moon, semua kelompok aliansi anti-Heaven pun akan segera mematuhinya. Namun Kinan di sini tampaknya mengkhawatirkan keadaan senior Sun and Moon. Kinan pun memanggil senior Sun and Moon. Senior, kau? Tanya Kinan. Tapi tampaknya senior Sun and Moon mengetahui jika Kinan sangat mengkhawatirkannya. Ia pun berkata sambil tertawa kepada Kinan. Jika Kinan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, ia melakukan ini dan mengorbankan kultivasinya tidak lain hanya untuk menghancurkan South Heaven Gate. Terlebih karena senior Sun and Moon telah kehilangan kultivasinya, ia tidak bisa membantu banyak melawan South Heaven Gate. Namun ia bisa memulihkan kembali kultivasinya jika ia mau, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah berkata seperti itu, senior Sun and Moon kemudian memanggil Kinan sambil melangkah maju. Nada bicara senior Sun and Moon menjadi lebih serius. Ia berkata kepada Kinan, Kinan, kalau kau benar-benar menghargaiku, kali ini pergilah capai ranah Martial Monarch. Selama kau berhasil
Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan senyuman, ucap senior Sun and Moon dengan tatapan meyakinkan kepada Kinan. Mendengar perkataan dari senior Sun and Moon, seketika membuat tekad Kinan semakin bulat untuk menghancurkan South Heaven Gate dan menjadi martial monarch seperti yang diharapkan oleh senior Sun and Moon. Senior Sun and Moon, Sword God, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan memenuhi harapan Anda, gumam Kinan yang berjanji jika dirinya tidak akan mengecewakan senior Sun and Moon lagi. Sedangkan di sisi lain, Kilin Flame Martial Monarch sepertinya tetap mementingkan kepentingannya pribadi, yaitu untuk memberi pelajaran kepada Kinan. Dengan tatapan angkuh, Kilin Flame Martial Monarch bergumam, Kinan, tunggu sampai kita berada di dalam Dao Origin Heavenly Mountain. Kita akan punya banyak kesempatan untuk memberimu pelajaran, ucap Kilin Flame Martial Monarch. Di sisi Meng Langxie dan Xiao Yunjue, mereka malah menggoda Putri Miao Miao terus-menerus. Bahkan mereka berdua dengan tidak segan mengajak Putri Miao Miao untuk pergi bersama ke Dao Origin Heavenly Mountain. Tapi di sini, Putri Miao Miao sangat tidak menyukai mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk tidak mengganggunya. Pergi, jangan ganggu aku bodoh, ucap Putri Miao Miao. Setelah itu, ia pun langsung menghampiri Kinan. Putri Miao Miao yang sangat mengkhawatirkan Kinan pun lalu menanyakan tentang keadaan Kinan. Kinan, apa kau baik-baik saja? Tanya Putri Miao Miao. Kinan pun dengan tersenyum menjawab pertanyaan Putri Miao Miao. Tenang saja Putri, aku baik-baik saja. Anda jangan terlalu mengkhawatirkan saya. Melihat Putri Miao Miao yang dekat dengan Kinan, Xiao Yunjue dan Meng Langxie lalu berkata, Putri, apa ini kultivator keempat yang melampaui aturan kultivasi dengan mempunyai 7 martial tree? Kinan dari benua tengah, ucap dari Xiao Yunjue. Aku sudah lama terpesona oleh saudara Kinan. Putri, tolong perkenalkan saya padanya, ucap Meng Langxie. Namun Putri Miao Miao yang sangat tidak menyukai kedua orang itu langsung melirik tajam kepada kedua orang itu dan berkata, aku tidak dekat dengan kalian. Aku tidak mau mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kalian. Meng Langxie yang merasa jika Putri Miao Miao sangat kesal pun langsung meminta maaf karena ketidaksopanannya kepada Putri Miao Miao. Sedangkan Xiao Yunjue, ia menatap Kinan dan berkata, maka kami akan pergi sekarang, kultivator Kinan. Begitu kita masuk ke Dao Origin Heavenly Mountain, mari berbagi pemikiran kita tentang kultivasi kalau ada kesempatan. Putri Miao Miao lalu menjelaskan kepada Kinan jika kedua orang itu terus saja datang ke Lost Herb Garden dan selalu mengganggu dirinya. Kinan pun yang mendapatkan laporan dari sang kekasih tercinta. Ia pun berniat akan menghajar mereka setelah memasuki Dao Origin Heavenly Mountain. Sungguh, sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk menghajar mereka saat kita masuk Dao Origin Heavenly Mountain, agar aku bisa melampiaskan amarahku kepada mereka, ucap Kinan yang memiliki rencana seperti itu. Sementara Gongyang yang melihat adik juniornya yang sedang kangen-kangenan, ia pun lalu berkata, kalian berdua, aku tahu kalian sudah lama tidak bertemu dan punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi yang paling penting adalah memasuki Dao Origin Heavenly Mountain. Kalau kita tidak masuk, 3 faksi besar akan ada di sini, ucap dari Gongyang. Mendengar perkataan dari Gongyang, Putri Miao Miao pun seketika menjadi malu. Ia juga mengeles jika dirinya tidak membicarakan apa-apa bersama Kinan. Sedangkan Kinan merasa jika Putri Miao Miao ini beda di mulut dan beda di hati. Gongyang pun tidak memperdulikannya. Menurut Gongyang, yang terpenting adalah memasuki Dao Origin Heavenly Mountain dulu untuk saat ini. Tangkisan lalu meminta Kinan untuk menggunakan lencana kotaknya untuk masuk ke dalam Dao Origin Heavenly Mountain. Kinan pun lalu menggunakan lencana kotak tersebut
Dan tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur, ucap Kinan. Putri Miao Miao pun dengan senang hati langsung berteriak, gaskeun celek. Di sisi lain terlihat senior Kinan dari sekte Dragon Emperor tengah memperhatikan Kinan. Senior Nine Thailand Monarch pun bertanya kepada senior Dragon Emperor mengapa dirinya serta Ao Chang Tian tidak boleh menyapa Kinan. Padahal sudah lama mereka tidak bertemu dengan Kinan. Dragon Emperor pun menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kau tidak lihat tatapan Tuan Muda ke arah Kinan tadi? Jika Tuan Muda dan Kinan bertarung, kita akan ada di pihak yang mana? Ucap senior Dragon Emperor. Mendengar pertanyaan dari Dragon Emperor yang masuk akal jika mereka dilarang menemui Kinan, seketika membuat Ao Chang Tian dan senior Nan Thailand Monarch pun menjadi terdiam. Setelah terdiam sejenak, Ao Chang Tian lalu berkata, kalau begitu kita tidak akan pergi menemuinya sebelum kita membuat keputusan. Di tempat lain, Kinan dan kelompoknya telah tiba di pintu masuk Dao Origin Heavenly Mountain, tepatnya di kolam penyambutan. Kinan pun di sini berkata, ini pasti kolam penyambutan. Ketika semua orang hampir sampai, para kultivator dari Dao Origin Heavenly Mountain seharusnya muncul. Putri Miao Miao yang melihat seekor kupu-kupu langka pun mengatakan, ini Phantom Cry Butterfly. Sepertinya rumor itu benar. Master Dao Origin Heavenly Mountain sangat suka mengumpulkan bis langka. Setelah berkata seperti itu, Putri Miao Miao lalu berbisik kepada Kinan. Kalau aku menundukkan orang-orang dari God Beast Forbidden Ground dan memberikan kepada Master Dao Origin Heavenly Mountain, apa dia akan memberiku harta saat dia senang? Ucap Putri Miao Miao kepada Kinan yang memiliki rencana untuk memberikan orang-orang dari God Beast Forbidden Ground. Terlihat wajah Gong yang membiru melihat Kinan yang malah berbucinan dengan Putri Miao Miao. Kinan di sini lalu menjawab pertanyaan yang sebelumnya Putri Miao Miao lontarkan. Mungkin lagian bloodline-nya Xiao Yun Jue juga terbilang langka, ucap Kinan. Putri Miao Miao pun semakin bucin kepada Kinan setelah mendengar jawaban dari Kinan yang mendukung dirinya. Namun hal tersebut membuat Gong Yang menjadi sangat mual. Di sisi lain, Kilin Flame Martial Monarch yang melihat kedekatan Kinan dan Putri Miao Miao lalu bertanya-tanya, bocah Kinan itu sebenarnya tinggal bersama Putri Miao Miao. Apa sebenarnya hubungan mereka? Ucapnya dengan penuh rasa penasaran. Mendengar perkataan dari Kilin Flame Martial Monarch, Runeblood Martial Monarch pun menanggapinya. Runeblood Martial Monarch berkata, dia mungkin hanya teman. Bahkan kalau kita membunuh Kinan, Putri Miao Miao sepertinya tidak akan melawan kita hanya untuk sekedar martial progenitor semata. Ucap Runeblood Martial Monarch yang mengira jika Kinan hanya sekedar teman biasa dari Putri Miao Miao. Singkat cerita, karena semua kontestan telah berkumpul, tiba-tiba datang seseorang dengan sebuah cahaya keemasan dengan aura yang kuat ke tempat tersebut. Orang itu lalu berkata, teman-teman kultivator, selamat datang. Untuk beberapa alasan khusus, Masterku tidak bisa menerima kalian sendiri, jadi aku akan mewakilinya sebagai gantinya. Ucapnya yang ternyata menggantikan Master Dao Origin Heavenly Mountain yang tidak bisa datang secara langsung untuk menyambut para kultivator yang mengikuti acara pewarisan Dao Origin Heavenly Mountain. Dan dirinya lah yang akan memandu para kultivator itu. Melihat kedatangan orang tersebut, tampaknya Fast Sky Thunder Martial Monarch mengenal orang itu. Dengan wajah terkejut, Fast Sky Thunder berkata, tidak kusangka Soul Devouring Martial Monarch yang terkenal bergabung dengan Dao Origin Heavenly Mountain. Pantas saja dia menghilang selama ribuan tahun. Senior Soul Devouring pun lalu melanjutkan perkataannya. Aku yakin
Banyak dari kalian sudah menyadari siapa aku, tapi itu semua di masa lalu. Aku saat ini seorang tetua dari Dao Origin Heavenly Mountain. Alasan mengapa Dao Origin Heavenly Mountain dibuka lagi setelah 3000 tahun adalah karena Master ingin memilih penerusnya. Dia sudah mengirimku ke sini untuk memberi semua orang peta Dao Origin Heavenly Mountain dan menjelaskan aturannya. Setelah memberitahukan alasan Dao Origin Heavenly Mountain dibuka kembali setelah 3000 tahun, Senior Soul Devouring pun lalu memperlihatkan sebuah peta dan kembali menjelaskan. Ini adalah peta Dao Origin Heavenly Mountain. Tujuan kalian adalah untuk sampai ke ASEAN Will Format AP. Selain dari area di mana ASEAN Will Format AP berada, sisa jalur dan tempat harta karun akan berubah secara acak setiap setengah jam. Putri Miao Miao pun lalu menanggapi penjelasan dari Senior Soul Devouring tersebut. Jadi, ini hanya masalah keberuntungan. Apa kau akan menemukan harta karun atau tempat berbahaya? Ucap Putri Miao Miao. Terlihat di sini trio kucluk yaitu Kilin Flame Martial Monarch, Fast Sky Thunder Martial Monarch, dan Rune Blood Martial Monarch terlihat panik dikarenakan akhir-akhir ini keberuntungan mereka benar-benar sangat buruk. Kilin Flame Martial Monarch sampai berpikir apakah dirinya akan mati duluan sebelum mencapai ASEAN Will Format AP. Melihat banyak peserta yang panik, Senior Soul Devouring pun berkata kembali, "Jangan panik, Master kami juga berpikir kalau keberuntungan saja tidak adil dan bisa memberikan hasil yang mengecewakan. Oleh karena itu, sebelum memasuki Dao Origin Heavenly Mountain, kami akan mengadakan ujian di sini." Setelah berkata seperti itu, ia pun menjelaskan tentang aturan ujian. Ujiannya akan menentukan kelas kalian, 3 kelas atas dan 6 kelas lebih rendah. Kelas 1 adalah yang tertinggi. Kelas 1 kalian hanya akan menemukan satu zona bahaya saat area bergeser. Zona kelas 2 kalian akan menemukan 2 zona bahaya. Dan seterusnya, semakin rendah kelasnya semakin sering menghadapi tempat-tempat berbahaya. Selain itu, mereka yang berada di 3 kelas pertama tidak akan mati di zona bahaya. Mereka yang berada di 6 kelas yang lebih rendah akan diberikan kiat-kiat tertentu saat menghadapi bahaya. Kinan pun di sini sedikit berpikir. Kinan berkata di dalam hatinya, "Dengan cara ini, meskipun kau tidak mendapatkan 3 kelas teratas, kau masih punya kesempatan untuk masuk ASEAN Will Format AP." Di tengah-tengah Kinan sedang berpikir, seseorang lalu melihat jenius lainnya datang. Orang itu berkata, "Lihat, Zhang Xuanyun, Zhuang Qianzui, dan Ji Qimei ada di sini." Kinan juga langsung menoleh ke arah orang-orang yang baru datang itu. Para jenius nomor 2 dari South Heaven Secret Ground, Sekte Martial Princefield, dan Jet Lake Secret Ground semuanya sudah datang. Sayangnya bukan Seng Tianjing, Juang Qidao, dan Su Qingning yang datang, ucap Kinan. Melihat jenius-jenius yang baru saja datang dari sekte musuhnya tersebut. Melihat sedikit kegaduhan, Senior Soul Devouring pun meminta agar mereka tetap fokus untuk mendengarkan penjelasan tentang ujian pertama ini. Senior Soul Devouring lalu kembali menjelaskan, "Tolong dengarkan baik-baik peraturan terakhir. Master of the Dao Origin Heavenly Mountain sudah meninggalkan Sky Severing Dragon Claws di berbagai harta dan tempat berbahaya. Kalau seseorang bisa mendapatkan 330 Sky Severing Dragon Claws, dia akan segera menjadi penerusnya. Selain itu, setiap orang diharuskan memberi 30 Sky Severing Dragon Claws untuk memasuki Skyless Dojo untuk mengaktifkan formasi yang akan menarik Skyless Force dan membantumu dalam memahami kultivasi untuk memicu terobosan." Dan setelah penjelasan terakhir tersebut, ujian pun dimulai. Sekarang kita akan mulai ujiannya. Siapa yang mau maju duluan? Di sini seseorang pun maju duluan dan mulai melancarkan energinya ke tombak yang dimiliki oleh Senior Soul Devouring. Ternyata orang tersebut mendapat kelas 4 yang lebih rendah. Seketika membuat orang itu menjadi langsung tidak bersemangat. Hanya kelas 4 yang lebih rendah, ucap orang tersebut. Di sini kemudian
Peserta selanjutnya adalah Putri Miao Miao. Melihat Putri Miao Miao yang maju, Kinan kemudian bergumam, Gongyang, Senior Kingsan, dan Wang Fenghun Blood Rune Martial Monarch, Zhang Xuanyan, Suang Qianzu, Yi Qimei, Xiao Yunjie, Meng Langxie, dan Xi Zhaosu semuanya adalah kelas 1 atas. Sang putri tidak akan terlalu buruk. Ternyata, sang putri juga mendapatkan kelas 1 atas. Sang putri terlihat sangat bahagia dan sang putri menyuruh Kinan untuk maju dan menentukan kelas apa yang akan Kinan dapatkan. Melihat Kinan yang maju di sini, Xiao Yunjue pun melirik Kinan dan bergumam, aku mau lihat tingkat apa yang bisa dicapai oleh seorang jenius yang melampaui aturan kultivasi.